Halo, balik lagi para warga sekalian. Hari ini kita mau review Ford Ranger XLS 2,2 tahun 2013. 2,2 itu artinya 2200 cc ya mesinnya. Ini plat yang saya ambil plat KT, berarti sudah X tambang dari Kalimantan. Kalau dari tampangnya sih mobil ini memang sangat-sangat gagah ya, laki banget. Mobil ini double cabin juga panjang sekali. Mantep ya. Bahannya pakai bahan MT karena X tambang. Nah, ini perlu banyak diperhatikan ini. Biasanya kalau X tambang itu banyak 44 sisi bannya itu kondisinya beda-beda. Kayak ini kondisinya masih cukup bagus. Tadi yang kita di depan itu udah agak, nah masih lebih bagus yang di belakang ya. Biasanya kan kondisinya beda-beda. Ada yang 90%, ada yang 80%. Kemarin saya punya yang sebelah sana 75%, udah hampir botak, cuma udah diganti. Nah, ini kalau ban MT pasti cocok buat off-road. Salah satu hal yang saya suka dari mobil ini itu look mobilnya. Look mobil ini Ford Ranger sangat garang dan laki banget. Kelihatan maco. Dibanding kompetitornya seperti Toyota Hilux ataupun Strada Triton. Termasuk modelnya ini yang cukup ganteng menurut saya ya. Ini tampilan dari belakangnya, udah pakai terpal. Bisa muat banyak barang. Ini pakai ban ukuran 265, 75, 16. Bannya ini macam-macam, yang sebelah sana ada yang tahun 2017, ada yang 2019. Yang ini tahun berapa nih? Yang ini tahun 19, yang sana tahun 2021. Nah ini kalau Ford Ranger kebanyakan masalah sih di sini, di list kaca ini karetnya udah pada getas ya. Hampir 4 sisinya semuanya sudah getas. Nah ini bagusan diganti, jadi untuk dibeli spare partnya biar jadi baru, lebih kinclong lagi, lebih bagus. Nah kalau sudah oke nih, rencananya mau saya ganti model Ford Raptor. Nah boleh coba di internet jadi lebih gagah. Ini kuncinya. Yuk kita langsung masuk, kita cek kondisinya. Oke, kita masukin kuncinya dahulu. Kilometer 99.000. Kita nyalain. Mantap, mesin masih halus ya. Ini tombol AC di sini. Nah, Ford Ranger ini sangat identik AC-nya yang bener-bener dingin. Luar biasa memang AC-nya. Setelah saya pemakaian, memang nggak ada AC mobil yang sedingin AC Ford Ranger. Dipakai satu aja, fan satu, ini dinginnya udah luar biasa. Udah kayak angin fan 3 atau fan 2 di mobil-mobil pada umumnya ya. Ini sangat simple, sederhana dashboardnya. Untuk ganti 4x4-nya ada di sini. Ini bagian untuk bagian dua roda, penggerak dua roda saja. 4H ini untuk pemakaian 4WD ya, 4-wheel drive, untuk kondisi yang masih pada umumnya. Nah untuk kondisi berat bisa pakai 4L ini untuk kondisi berat. Begini untuk kondisi dalamnya, sangat nyaman. Untuk jarak kaki juga sangat lebar, mantap. Kepala juga sangat tinggi, jarak pandangnya sangat luas. Oke, kita langsung coba pakai jalan. Masuk gigi 1.
Masih mantep suaranya dieselnya. Kaki-kakinya sangat empuk. Mobil ini saya suka karena sangat empuk. Jadi kalau mau off-roadan memang pun kondisinya masih sangat nyaman. Menjajal jalanannya di Indonesia sih ini pas banget. Karena di Indonesia sangat terkenal jalanannya yang kurang bagus ya. Termasuk banyak bolongan, jarang dibetulin. Jadi kalau pakai mobil ini semua jalanan bisa kita hajar dengan mudah. Normalnya umumnya mobil di Indonesia masalah kaki-kaki karena sedikit-sedikit ada bolongan, sedikit-sedikit polisi tidurnya yang kurang bagus, yang sangat dimana gampang rusakin mobil. Nah kalau pakai mobil 4x4 kayak Ford Ranger begini itu mudah banget dilewatin. Kita tinggal hajar aja juga mobil ini tahan banting. Itu salah satu keunggulan dari mobil double cabin karena memang fungsinya buat angkut-angkutan berat, menjajal off-road. Jadi memang ini mobil multifungsi. Nanti kita coba di jalan raya seperti apa yuk. Untuk perawatan Ford Ranger sendiri saya nggak terlalu sulit karena cari suku cadang atau spare part di Jakarta masih gampang. Masih banyak toko-toko yang jual barang-barang dari Ford. Jadi masih cukup mudah dicari dan untuk perawatan pun nggak terlalu sulit. Nah mobil ini sendiri pun teknologinya kalau kita bahas teknologi, dia itu nggak terlalu banyak. Mobil ya sekedar mobil apa adanya sesuai dengan fungsinya. Fitur-fitur tambahan seperti mobil mewah sih nggak ada di sini. Contohnya misalnya penghangat kursi dan lain-lain itu di sini nggak ada karena memang peruntukannya dia bukan mobil untuk mobil premium. Memang ini double cabin untuk angkut barang dan multifungsi. Nah, kita coba gas dan tarik ya. Nah, turbonya masih kedengeran ya, suaranya nendang, ganteng, cakep, halus sekali, mantap. Ini kalau kita lihat dari audionya pun cukup oke. Audio standar dari Ford. Kita tes suaranya. Ya, masih oke ya. Rencananya tinggal kalau mau lebih nyaman kendaraannya tinggal ganti ban AT ataupun ban untuk ban aspal. Karena masih pakai ban MT, seperti suara di dalam nih masih kedengeran suara bisingnya, suara berisik dari ban tersebut. Jadi nggak terlalu sunyi, beda sama mobil-mobil yang sebelumnya pernah saya review. Pemakaian ini selama ini saya sih sangat senang dengan mobil ini, saya puas, suka. Kelihatannya mobil ini bisa lama saya pakai. Dan dalam seminggu bisa 3-4 kali saya pakai mobil ini karena memang seperti saya bilang tadi, mobil ini adalah mobil khusus buat orang-orang yang memang banyak keperluan. Bisa bawa barang, bawa perabotan, bawa belanjaan. Nah terkadang di mobil-mobil biasa nggak bisa kita ketemukan dari mobil-mobil pickup ya. Kalau mobil pickup khusus kayak carry pickup kurang ganteng. Tapi kalau pakai double cabin itu baru sip, mantap. Ya buat jalan-jalan keluarga pun ini juga cukup enak, multifungsi. Nah, salah satunya tadi kalau buat saya mobil nyaman, yang penting AC dingin dan kita dapat AC dingin di sini yang super dingin. Boleh dilawan dengan mobil-mobil lainnya, mungkin ini termasuk AC yang sulit ditandingi ya kedinginannya. Drive-nya lumayan oke ya, lumayan rigid ya. Cuman sekarang nih karena lagi pakai bannya ban MT, jadi ini kalau dia narik, tarikannya rada berat. Pasti kalau ban MT pasti tarikan lebih berat karena dia kan cengkraman bannya khusus buat off-road, lebih narik gitu ke tanah. Kalau buat di aspal dia kurang halus jadinya. Jadi masih berasnya terlalu berat. Nanti mau coba kita ganti ban AT.
Mungkin kalau pakai ban AT feel-nya bisa lebih enak. Tapi kalau untuk turbonya sendiri, ini dia tarikannya mantep, kenceng banget. Buat off-road memang ini sih udah mantep. Makanya banyak dipakai buat mobil tambang. Untuk powernya sendiri ketika kita bawa berat, ini udah sangat-sangat memadai. Lebih dari cukup malahan. Bensinnya sendiri cukup irit ya. Kalau kita lihat di sini, dia 10 liter per 100 km dan pas tuh 1:10. Ini saya bawa di dalam kota aja, masih belum coba bawa keliling kota. Cukup irit. Bensinnya ini pakai Pertadex. Kalau saya belum isi pakai solar, karena memang untuk Ford Ranger ini seharusnya dia udah pakai bensinnya, solarnya solar yang udah modern, diesel modern maksudnya, bukan bensin. Kalau dia pakai solar sih bisa-bisa aja, tapi dia harus rutin ganti filter solar, karena aslinya nih mobil kalau pakai solar itu pasti nanti kurang bagus. Bagusnya pakai minimal Pertadex, karena mobil Ford Ranger 2013, jadi memang udah masuknya kategorinya diesel modern harusnya. Sekarang kita cek kondisi mesinnya dahulu. Kita buka kap mesin. Yuk kita lihat di depan. Buka dulu. Untuk pemakaian selama ini masih oke. Hanya saya pernah ada kendala di sini dan di aki. Mesin masih bertenaga dan bagus. Seperti pada video saya sebelumnya, saya pernah masalah kendala di ini, pipa atau selang intercooler turbo. Ini kalau bocor, dia sangat bermasalah. Di mobil ini sering terjadi. Nah, kalau masalah di sini, biasanya yang muncul sensornya sensor dari gearbox, sensor transmisi. Dia akan langsung membuat mobil ini masuk ke namanya limp mode. Limp mode itu area di mana mobil ini ditahan dan di speedometernya di limit supaya mencegah kerusakan pada mesin. Beberapa tips dari saya untuk indikasi pipa atau selang ini bocor. Mungkin saat mobil digas boleh dicek apakah asapnya itu ngebul hitam sekali di belakang. Kalau ngebul hitam sekali dan pekat, kemungkinan ininya bocor. Kemungkinan bisa juga karena hal lainnya, belum tentu ini. Kalau saya sendiri, ciri-cirinya ada dua. Selain yang ngebulnya hitam pekat sekali saat digas, ditarik mobilnya, itu dia yang tadi power sensor yang masuk ke namanya limp mode itu. Jadi sensor transmisinya nyala, dia nggak bisa ngegas lagi, RPM nyangkut di 1-2 saja. Itu salah satu ciri-cirinya. Ini contoh sensor yang saya maksud tadi, yang seperti tanda gigi ini, yang ada tanda serunya. Itu yang kalau nyala masalahnya karena yang pipa atau selang tadi. Ini sangat suka dengan mobil ini, sangat multifungsi, bisa pakai bawa banyak barang, bisa pakai buat pergi jalan-jalan jauh. Dari looknya pun masih sangat bagus dan ganteng. Paling kalau mau dihalusin lagi nanti tinggal dicat ulang lagi. Yang seperti baret-baret minor ini kalau dicat lagi hilang, bisa lebih mantap dan lebih bagus lagi. Untuk kaki-kakinya sendiri ini juga masih oke. Ini sepertinya udah diganti, udah bukan orisinil Ford yang di dalam. Sudah pernah sempat ditukar. Mungkin pakai Mitsubishi punya, Triton punya. Oke, habis keliling-keliling, udah muter-muter, memang mantap mobil ini. Paling nanti saya tinggal mau coba ganti velg model Raptor yang model terbaru supaya lebih fresh penampilannya, sama ganti ban yang ban AT supaya bawa mobilnya lebih enak,
khusus buat di kota. Ya mungkin sekian saja hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga banyak membantu.